Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tori Diolak dari Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas pribadi yaitu routing dinamis. Nah, sesuai dari petunjuk yang diberikan oleh Pak Agus, jadi di sini itu kita akan membuat dari routing statis ya ke routing dinamis. Jadi di sini tuh ada pengertian, terus ada macam-macam dari routing statik, dinamik router ya. Ada RIP, Routing Information Protocol, GRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol, OSPF yaitu Open Shortest Path First, dan seterusnya. Nah, ini dijamin juga kelebihan routing dinamik yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Terus enaknya itu kita itu nggak usah mengetahui semua alamat network yang ada. Terus misal kalau ada penambahan suatu network baru, kita itu nggak perlu mengubah semua router ya, cuma router-router yang berkaitan aja. Terus lebih mudah juga fleksibel buat mengatur network yang besar. Jadi misal suatu ada jalur yang rusak, maka dia akan cari jalur yang lain. Nah, ini kekurangannya itu beban kerja router itu lebih berat karena selalu real time ya atau memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Terus kecepatan pengenalan network juga terbilang lama karena router broadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Terus konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat yang ada. Terus susah dilacak. Misal kalau ada masalah ya pada suatu topologi jaringan besar, terus buat ngupdate ARP-nya table itu dibagikan ke semua komputer, berarti itu butuh RAM banyak ya buat menentukan jalur terbaik. Misal kalau ada down atau bandwidth-nya itu down. Jadi yang menentukan bandwidth-nya itu ditentukan sistem, bukan admin. Oke, sini ada pengertian RIP yaitu Routing Information Protocol. Itu adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan pada LAN atau WAN. Jadi protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway. Protokol ini menggunakan algoritma distant vector routing. Nah, sekarang cara kerjanya itu hostnya itu mendengar pada alamat broadcast jika ada alamat routing dari gateway. Seperti ini. Ada alamat dari gateway. Terus diperiksa dulu, kemudian kalau belum ada maka dimasukkan ke routing table. Kalau sudah ada, materi yang terkecil itu diambil sebagai acuan. Rootnya itu suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, ini yang pertama kita akan percobaan ya. Yang pertama kita akan membuat skenario ini 3 router, masing-masing itu ada 3 router. Yang router pertama ada 2 PC, router 2 ada 1 PC. Nah, yang pertama kita ngisi RIP-nya. Jadi RIP-nya ini RIP, ini router 1. Kita setting ini statiknya kita hapus semua ya kalau ada, terus RIP-nya kita masukin di sini. Kemudian kalau sudah, langsung ke CLI-nya. Kita ketik apa tadi? Nah, seperti ini. Langsung kita ketikkan seperti, nah ini kita ketikkan no auto summary dan version 2. Ini saya sudah ya, jadi saya nggak usah ngetikkan lagi. Nah, kalau sudah kita ketik no auto summary sama version 2, maka kita kembali ke router, kita config global setting dan kita save. Kalau sudah save, kita klik, kita pindah ke router 2 juga, kita atur di sini router 2-nya ini 12.000, 23.000, 192, 168, 10. Seperti ini kira-kira. Oke. RIP-nya. Kemudian kita klik CLI-nya, kita masukin ya yang tadi. Auto summary. Nah, ini. Auto summary version 2. Terus kita save. Config global, kita save. Oke. Next ke router 3 juga. Di router 3 kita config, kita RIP-nya kita masukin sesuai di petunjuk ya.
tunjuk ini 13.00, 23.00, 33.00, 43.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke CLI-nya. Kita masukin ya sama seperti tadi no auto summary sama version 2. Kalau sudah langsung kita ke config, kita ke set global setting, kemudian kita save. Oke, kalau sudah, maka kita coba di CLI tiap masing-masing router kita ketik ini show IP route. Kita coba router pertama dulu, kita masukkan ke CLI show apa tadi lupa IP router. Oke, nah, wih, coba kita klik ke config, ini kayaknya belum kesimpan sih. Oke, kita klik kita ketik show IP router. Ini kayaknya belum kesimpan sih yang tadi. Coba kita ulang dari awal, kita delete. Untuk yang IP pertama, router pertama kita masukkan 12.000, oke. Kemudian 13.000 add, dan terakhir 192.168.1.0 add. Nah, kalau sudah kita ke CLI-nya, kita ketikkan no auto summary. Auto summary version 2. Oke, ini kalau sudah kita config, kita klik global setting save. Nah, kalau sudah kita balik ke CLI-nya, kita langsung ketik show IP route. Show IP route. Sorry typing. Nah, ini kan keluar, jadi ini tuh ada IP route-nya ini. Yang pertama ini ada kode yang C, ini tuh connected, yaitu berhasil terkoneksi ya dengan IP 12.000 subnetting, ada satu subnet, 13.00 ada satu subnet, ada satu subnet juga, 333 juga ada satu subnet, 43 juga ada satu subnet, dan 192, 168, 1.0 ada dua subnet. Oke, kalau sudah maka kita akan coba ya, kita save sih. Oke, kita akan ngirim simulasi buat skenario seperti yang ditugasin ya. Nah, ini kita edit filter event list-nya ini buat khusus IMCP-nya. Oke, kita simulation, kita edit filter ini buat IMCP-nya aja. IMCP IPv4, IPv4-nya ke IMCP. Oke. Kalau sudah, kita delete dulu. Simulation, kita coba yang pertama dari PC1 ke PC2. Oke. Kita coba simbol PDU PC1 ke PC2. Oke, kita jalanin. Oke. Berhasil. Sorry, ada yang terlalu kepencet, sorry. Oke. PC1, kemudian PC2. Ini kenapa kok nggak mau ya?
Coba kita yang ini apa? 1 ke PC3 coba. PC1 ke PC3. Oke. PC1 ke PC3. Oke. PC ketiga apakah berhasil? Oke, berhasil teman-teman. Oke, kalau berhasil kita next saja. Kita balik, kita lanjut PC1 ke server 1. Oke, delete. Ini untuk real time-nya kita centang, kita buat simulation. PC1 ke server 1. Oke, kita lihat. Ini sorry saya. Oke, kita klik oke. Dari PC1 ke router 1. Next, langsung ke router 3. Dan saya skip aja ya. Ini server 1. Oke, kalau mau dia kembali. Dan sekarang kita dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Oke, langsung next. Kita next. Oh, ada error teman-teman. Coba kita yang lain. PC3 ke PC1 apakah bisa? PC3 ke PC1. Oke. Next. Oke, berhasil. Kemudian kita buat dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Apakah berhasil? Next. Berhasil. Oke. Kemudian untuk PC3 ke server 1. Oke, kita buat lagi PC3 ke server 1. Sini ya. Oke, kita play. Oke. Dari router 2 ke router 3 ke server 1 berhasil. Oke. Untuk kemudian dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Oke, kita next berhasil. Kemudian berhasil ya. Berhasil, oke. Dari server 1 ke server 2. Oke, dari server 1 ke server 2. Oke, berhasil teman-teman. Oke. Server 1 ke PC1. Kita coba server 1 ke server 1 ke PC1. Oke. Next. Oke, berhasil. Kayaknya tadi saya salah ketik mungkin. Server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Ini mungkin ada error ya. Saya coba aja. Oke, berhasil. Oh, tanpa error. Oke, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Oke, next. Kita berhasil. Oke, berhasil.
Oke, kemudian untuk ya yang tadi kayaknya yang error itu dari PC1 ke PC2 coba. PC1 ke server 2. PC2. Oke, apakah ini berhasil? Oh, ini kayaknya ada yang error sih PC. Oke, kita skip aja untuk kembali ke mode real time. Tracing dari arah. Ini buat router 1 atau R2 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router. Jadi routernya ini kita disable yang ini. Sorry. Untuk ini misal dari router. Ini router R1 R3 jalurnya putus dan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R3 ke arah R1. Oke. Router 3 ke arah R1 berarti kita matikan yang router ini aja. Kita matikan ya cuy. Untuk settingnya gimana ini ya? Coba kita delete ininya ya. Router ini kita delete. Coba kita langsung kita disable ya jalurnya, kita buat real time simulation dari router 1 ke router 3. Dengan ini itu disable ya. Coba kita play apakah berhasil. Oh. Oke. Berhasil teman-teman. Berarti dia itu kayak mencari jalurnya sendiri gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.